Ini 17 tahun, ODGJ, selalu diperkosa. Yang pakai hijab? Selalu diperkosa. Yang pakai hijab? Selalu diperkosa. Yang pakai Harapan saya kepada semua masyarakat, jangan pernah menyakiti ODGJ. Tapi kalau kena kendang, kena cakar, kena ludah, kena siram, kena tarik, udah berkali-kali kita. Masih gadis juga saya dulu pernah tinggal di jalanan. tinggal di jalan. Ya. Undang bagi seluruh kawan-kawan yang mendengar podcast ini yang berkeinginan untuk memberikan atau memberikan apa yang bisa kita berikan untuk membantu kawan-kawan kita yang mengalami gangguan jiwa, boleh langsung diantar ke tempat perawatan mereka atau boleh langsung hadir ke rumah Bu Teti Haryani Panjaitan, tepatnya di Desa Pekan Sialang Buah di Kecamatan Teluk Mengkudu. Terkhusus buat pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, mari kita lihat dan lebih kita pedulikan masyarakat yang melakukan kebaikan di Kabupaten Serdang Bedagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Terima kasih kawan-kawan yang kembali mampir di channel kami, di channelnya Bang Sule Official. Kita berbincang dengan orang-orang hebat yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan hari ini kita mendatangkan atau kedatangan tamu yang spesial, seorang wanita yang saya kenal dengan kegiatan-kegiatan sosial yang luar biasa. Saya mengenal beliau dan berjumpa pertama sekali dengan beliau ketika saya diberikan amanah untuk hadir dalam buka puasa bersama 1000 orang di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan orang itu adalah Ibu Teti Haryani Panjaitan. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Ustaz. Bu Teti, di media sosial terutama di Kabupaten Serdang Bedagai, nama Bu Teti Haryani Panjaitan ini kan begitu banyak yang mengenal. Walaupun tidak semua orang pernah ketemu dengan Bu Teti, tapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bu Teti begitu banyak diapresiasi oleh masyarakat. Tapi banyak orang yang bertanya, Bu Teti itu sebenarnya latar belakangnya siapa sih? Boleh tahu nggak Bu Teti? Latar belakangnya, saya lahir di Desa Pekan Sialang Buah, Ustaz, putra daerah Serdang Bedagai, yang kebetulan seorang pegawai biasa di Puskesmas Sialang Buah, seorang perawat, dan kebetulan juga tinggal di Desa Pekan Sialang Buah. Lalu memutuskan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang luar biasa, karena selain buka puasa bersama, ada kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Yang paling menarik adalah ketika Bu Teti itu merawat orang-orang yang diduga mengalami gangguan jiwa, yang terkadang keluarganya sendiri tak peduli dengan mereka, tapi Bu Teti justru merawatnya. Apa motivasinya, Bu? Motivasi saya hanya ingin saya bisa membuat orang yang lupa tersenyum kembali tersenyum bersama saya. Saya ingin manusia yang di jalanan yang diperlakukan tidak seperti manusia menjadi manusia. Makanya saya ingin memanusiakan manusia. Tapi kan mungkin banyak cara lain. Mungkin seperti orang lain bersedekah dengan fakir miskin atau menyantuni orang-orang miskin, memelihara anak yatim. Ini jalur yang ekstrim yang diambil oleh Bu Teti ini ya. Merawat orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Ini ekstrim. Kita mungkin melihat orang yang mengalami gangguan jiwa saja, Bu, itu kalau di jalanan rada takut ya. Tapi Bu Teti justru merawat mereka, memberi makan mereka. Apa tidak ada bentuk kekhawatiran gitu? Dan kenapa merasa itu menjadi tujuannya? Apa yang membuat yakin? Karena selama ini saya setiap berjalan kemana-mana, saya seperti diperlihatkan oleh orang-orang spesial, yaitu orang-orang gangguan jiwa yang segala macam bentuk rupanya berada di sekitaran di mana saya melangkah. Dan saya pengen mereka selama ini yang tidak pernah dianggap ada, bisa dianggap ada bersama saya. Jadi selama ini saya makan di rumah makan yang bisa memilih menu, sementara ada di sekitar saya orang yang makan dari sisa-sisa sampah, dari sisa-sisa makanan orang yang tidak layak sebenarnya. Dan itu membuat saya
seperti terlalu sombong saya bisa makan sementara ada orang yang makan pun tak layak. Seperti itu aja hatinya ngomong. Oh, jadi ini panggilan hati. Mungkin lah. Dari kapan kira-kira memulai kegiatan ini? Kegiatan ini dari masih gadis juga, saya dulu pernah tinggal di jalanan. Tinggal di jalanan? Ya, saya dulu kuliah di sebuah akademi kesehatan, yang dimana saya sering melihat anak-anak jalanan hidup dengan begitu mengerikan menurut saya, tetapi saya ikuti satu persatu dan saya mulai tertarik. Kehidupan mereka itu begitu sulit, tidak ada pilihan sepertinya, tetapi mereka harus bertahan dan mereka harus menganggap ini semua baik-baik saja. Itu awal mulanya? Iya. Dan termotivasi karena itu? Iya. Tapi memulai mengurus orang-orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa ini mulai kapan, Bu? Begitu saya tamat kuliah, saya kerja di Serdang Bedage sebagai ASN. Saya punya hobi, setiap gajian saya akan sisihkan sebagian untuk membeli nasi bungkus, dan saya menelusuri setiap jalanan dari Serampah ke daerah Perbongan untuk berbagi rezeki yang saya dapat. Dan itu hobi? Mulainya saya bukan hobi, tertarik, tapi karena kegiatan saya itu sering dianggap aneh, saya sembunyi-sembunyi melakukannya di kelapa sawit. Saya panggil orang gangguan jiwanya, saya bonceng, kita makan di mana, di yang tempat tersembunyi, karena saya takut orang gangguan jiwanya tidak nyaman dan saya juga nggak mau dianggap orang aneh. Tapi memang tertarik kawan-kawan sekalian bahwa gini, Ibu ya, Ibu merawat orang-orang yang diduga mengalami gangguan jiwa, kemudian datang ke tempat orang-orang yang butuh bantuan, membawa sembako atau membawa bantuan. Ada memang donatur yang memberikan itu atau memang seluruhnya biaya pribadi? Alhamdulillah kalau untuk penanganan ODGJ seluruhnya biaya pribadi. Pemberian sembako juga biaya pribadi. Cuman dari postingan-postingan yang tersebar, banyak kawan-kawan yang pengen tahu bagaimana sih indahnya berbagi, kenapa harus berbagi kepada orang-orang spesial seperti itu, dan mereka sudah mulai berdatangan untuk ikut, tetapi mereka membawa sembako itu sendiri, hanya saja saya yang menunjukkan tempat-tempatnya. Oh, artinya dari kebaikan yang kita posting itu akhirnya mendatangkan minat orang untuk berbuat baik. Jadi kawan-kawan sekalian harus dipahami bahwa terkadang ketika kita melakukan kebaikan dan kita posting kebaikan itu bukan bahagian daripada ria. Kadang-kadang kita mengundang orang dan memberitahu orang untuk berbuat kebaikan yang sama. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia mau bersedekah, dia kumpulkan orang-orang di Madinah. Untuk apa? Supaya orang-orang di Madinah itu paham kalau seorang Umar saja bisa melakukan kebaikan, kenapa orang-orang yang lain tidak bisa melakukan kebaikan. Bu Teti, saya kan pertama sekali berjumpa dengan Bu Teti itu ketika kita mengadakan buka puasa bersama ya. 1000 umat kita buka puasa bersama. Apa motivasi dibalik kegiatan itu? Motivasi saya ingin memberitahukan ke dunia bahwa Islam itu besar. Islam itu adalah agama yang terindah. Islam itu tidak ingin kaya sendiri, tetapi kaya bersama-sama. Nah, itu yang saya buat di kehidupan di mana tempat saya tinggal. Tapi kan memang secara ekonomi juga dalam tanda kutip, mohon maaf saya, tidak dikatakan terlalu mewah seorang Bu Teti hari ini Panjaitannya, biasa-biasa aja, tapi mau berbagi, gitu. Jadi bisakah ini menjadi contoh bagi orang-orang yang mungkin ditakdirkan punya harta berlebih untuk semakin kuat motivasinya untuk berbagi, atau mungkin kita yang sama-sama mungkin dari keluar orang sederhana, bahwa orang sederhana pun bisa berbagi begitu. Jadi siapa orang terkuat yang mensupport dan mendukung kegiatan ini? Di belakang Ibu siapa? Dulu saya memang punya niat keanehan seperti ini diam-diam, tetapi semakin hari saya semakin kecanduan melihat orang-orang yang begitu menerima kehadiran saya. Orang itu seperti senang gitu. Jadi saya melihat orang senang dengan kehadiran saya kecanduan pengen datang lagi memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang seperti saya bilang lupa tersenyum. Kapan terakhir dia tersenyum? Jadi
Suami pernah tanya, kenapa harus orang gangguan jiwa yang mama urus? Saya bilang, saya suka karena mereka tidak pernah dipandang ada. Mereka tuh seperti binatang yang berserakan di luar sana tanpa ada orang yang pengen tahu. Banyak yang melihat tetapi pura-pura tidak lihat, banyak yang tahu tetapi pura-pura tidak mau tahu. Dan saya pengen, sayalah orang yang pengen mengetahui apa mau mereka dengan sedaya upaya saya. Kata suami, kenapa kalau nggak mau ibadah buat masjid saja? Saya bilang, sudah terlalu banyak masjid mewah di mana-mana. Bahkan umatnya yang semakin hari semakin jarang untuk ke masjid. Tapi saya pingin manusia yang tidak pernah dianggap manusia dan mereka mungkin lupa bahwa mereka manusia, bisa saya manusiakan menjadi orang yang berpotensi di luar sana. Berarti sosok suami adalah support terbesar dalam melakukan ini. Tapi sekarang sosok yang hebat itu sudah tiada. Iya. Telah meninggal dunia. Yakin bisa menjalaninya seperti biasa, Bu? Sebagai manusia biasa ada rasa keraguan, tapi banyak orang-orang baik yang berdatangan. Dia bilang, Ibu Teti, Allah bilang siapa yang kuat akan diberi ujian, dan tidak ada orang yang tidak bisa dikatakan kuat sebelum diuji. Dan saya berterima kasih Allah pernah pinjamkan seorang laki-laki yang baik menjadi suami saya, yang walau ratusan dan ribuan orang bilang saya adalah orang gila, cari sensasi, perempuan yang suka buang-buang uang untuk orang yang tidak berguna, beliau selalu bilang, kalau kata hati mama itu baik, lakukan. Dan dialah orang yang satu-satunya yang bilang saya harus tetap berjalan kalau memang mama yakin itu panggilan hati mama. Dan dialah satu-satunya yang bilang saya bukan orang gila. Iya. Berarti memang sangat terpukul ketika seorang suami tiada lah. Dan seorang wanita manapun akan melakukan seperti itu. Tapi yakin dan percaya bahwa Allah katakan, Bu Teti, segala perbuatan baik itu akan dibalas dengan kebaikan. Amin, amin, ya? amin. Jadi amin. Pasti baik dan buruk atau pujian, dan juga ada orang yang mungkin melihatnya baik, ada juga yang melihatnya tidak baik. Apa tanggapan Bu kira-kira? Saat ini saya tidak ingin terkenal di dunia. Jadi saya tidak peduli tanggapan orang baikkah burukkah, saya tidak peduli. Jadi banyak kadang-kadang orang yang memang terkenal di dunia belum tentu terkenal di surga gitu ya Bu ya. Berarti memang harapannya semata-mata karena surganya Allah Subhanahu wa taala. Suka duka Bu, suka duka merawat orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ini, boleh nggak cerita? Pertama dukanya dulu lah. Mungkin kita ada kekerasan yang kita alami atau bagaimana, ada pengalaman pribadi? Kalau duka yang teramat sangat sepertinya nggak ada, tapi kalau kena tendang, kena cakar, kena ludah, kena siram, kena tarik, udah berkali-kali kita dapat. Tetapi bagi kami bersama dengan relawan itu bukan sesuatu yang membuat kami berhenti, tapi itu adalah salam perkenalan dari mereka, karena mereka selama ini tidak pernah dianggap dan tidak pernah ada orang yang mau mendekat. Tetapi kami selalu bilang, kami adalah kawan kalian, kita saudara. Dengan perkataan seperti itu, tendangan itu tidak begitu banyak kami dapat. Iya, berarti duka itu sudah berkali-kali tapi dianggap biasa aja, karena itu bahagian daripada risiko yang dialami. Kalau sukanya apa, Bu? Sukanya yang membuat kami ketagihan saat orang yang belasan tahun terpasung kami rawat dan bisa lepas pasung dan bisa menjadi anggota keluarga yang begitu dirindukan oleh keluarganya, itu begitu menggembirakan kami. Melihat orang di jalanan kami posting, kami buat dia kegiatan, kami buat dia seperti orang yang seperti layaknya seperti kita, kami lakukan pengobatan. Postingan kami dilihat oleh keluarganya dan dia dijemput oleh keluarganya yang mungkin selama ini tidak menganggap dia ada. Saat mereka pulang, walaupun mereka tidak berkata apa-apa, tatapan mereka seperti bilang, terima kasih Ibu, terus berbuat, karena masih banyak orang di luar yang
pingin ibu manusia kan seperti kami. Berarti pernah juga beberapa kali orang-orang yang dianggap mengalami gangguan jiwa itu Pulang kembali ke orang tuanya. Ya. Kemudian bertemu dengan keluarga. Banyak. Dan sudah banyak. Banyak. Dan itu ada jasa seorang Bu Teti Haryani Panjaitan. Gak tahu lah jasa atau tidak. Tapi yang pasti kebaikan terus kita buat. Amin. Buat selama kita masih diberikan kesempatan hidup. Tapi begini Bu, di satu sisi ada orang-orang mengatakan, wah luar biasa nih perbuatan yang sangat baik. Tapi di satu sisi lain ada yang mengatakan hanya sebatas pencitraan. Iya, terlebih kan terkadang nih maaf Bu, ada orang-orang yang terkadang ingin maju ke dunia politik memang membuat pencitraan-pencitraan tertentu gitu. Bagaimana dengan seorang Bu Teti? Insya Allah sampai saat ini umur saya sudah setua ini, saya tidak berniat bermain politik. Walaupun Islam mengajarkan kita harus tetap berpolitik, tetapi tidak berniat, mungkin karena tidak pandai dan tidak mau. Tapi saya berharap semua kawan-kawan yang melihat postingan ini, berdoalah kepada Allah, semoga saya itu jangan dirubah hatinya menjadi orang yang ingin berpolitik sehingga saya lupa mungkin kegiatan awal saya. Bisa jadi Bu, politik itu tidak salah. Bisa jadi dengan adanya Ibu di politik bisa berbuat kebaikan jauh lebih besar gitu. Oh ya, karena terkadang tuh begini Bu. Iya, karena terkadang kebaikan itu kalau dilakukan dengan kekuasaan bisa lebih mudah daripada tidak memiliki kekuasaan. Walaupun tidak semuanya. Ada orang-orang yang ketika mereka awalnya baik diberikan kekuasaan justru berubah kebaikan menjadi keburukan. Bu Teti, dengan segala hal yang sudah Bu Teti lakukan, kemudian dipost dan banyak tanggapan dari kawan-kawan, ya, baik kawan-kawan yang dekat atau kawan-kawan yang jauh. Apa harapan Bu Teti lah? Pertama, buat kawan-kawan yang melihat segala kegiatan sosial, yang kedua terhadap pemerintah sendiri, terutama pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Apa harapan Bu Teti? Harapan saya kepada semua masyarakat, jangan pernah menyakiti ODGJ. Bila bertemu dengan ODGJ, se ekstrim apapun, sedekil apapun, kalau memang mengganggu kalian, laporkan sama petugas setempat atau sama pemerintahan setempat agar mereka cepat dapat dilakukan pengobatan. Kalau pemerintah, harapan saya berada di Serdang Bedagai dan saya berharap Tuan Rumah Serdang Bedagai bisa merangkul saya lebih baik lagi, sehingga bukan 1-2 nanti ODGJ yang bisa kita selamatkan atau kita buat menjadi lebih baik, tetapi nanti banyak ODGJ lain yang bisa sembuh bersama kita di Serdang Bedagai ini. Ya, berarti ODGJ itu juga bisa sembuh? Bisa. Dan ODGJ yang kita rawat sekarang sudah ada beberapa yang menjadi pengusaha dan sudah kembali kuliah. Bahkan ODGJ itu sekarang nanti hasil daripada ternaknya dia akan sumbangkan kepada kita. Masya Allah. Saya bilang, kenapa kamu mau sumbangkan hasil telurmu kepada ibu nak? Dia bilang, dulu saya sering dilempari orang, saya bahkan sering diusir orang. Tapi sekarang saya punya penghasilan Bu, yang bisa untuk saya, untuk orang tua saya. Kenapa saya tidak memikirkan ODGJ yang ada bersama ibu? Dan mungkin kebingungan saya dulu, mereka juga mengalami sekarang. Dan saya mau bagi tahu bahwa ODGJ juga manusia yang bisa berkarya. Tapi boleh sedikit berbagi dengan kami Bu, bahwasanya orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa itu bisa sembuh. Bisa. Nah, ketika Ibu merawat mereka atau selama inilah merawat mereka, dekat dengan mereka, apa yang sering sekali melatar belakangi mereka mengalami gangguan jiwa Bu? Banyak faktor, ada faktor ekonomi, ada gangguan jiwa karena narkoba, apalagi narkoba sekarang sangat merajalela kan. Ada juga faktor rumah tangga atau keluarga yang tidak harmonis. Itu yang melatar belakangi. Ya, seperti itu. Berarti awalnya baik-baik saja, waras-waras saja, tapi karena beberapa faktor bisa terjadi gangguan jiwa. Dan gangguan jiwa tidak ada memilih-milih. Mau dia pejabat, mau dia seorang yang hebat, semua bisa berpotensi mengalami gangguan jiwa. Dan
kita mencoba untuk menyembuhkan mereka dan kembali sehat, dan alhamdulillah mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Bu Teti Haryani Panjaitan. Bu Teti, beri pesan singkat 3 atau 5 menit kepada pendengar podcast ini, nasihatlah atau motivasi kalau ingin berbuat kebaikan seperti yang Bu Teti lakukan. Silahkan berikan tips-tipsnya kepada penonton podcast ini. Saya ingin berkata kepada kita semua, teruslah berbuat kebaikan, karena janji Allah tak akan susah dan miskin orang yang terus berbuat kebaikan. Tak akan berkurang harta walaupun kita sudah memberi kemana-mana, dan tetap yakin berbisnis kepada Allah tidak akan salah kalkulatornya, bahkan mungkin lebih banyak keuntungannya. Jadi sedikit Ustadz, yayasan kita sekarang sudah menampung 85 ODGJ sekarang, dan semua makannya dari rumah ini. Pernah suatu hari tukang dapur bilang, "Ibu, beras kita tinggal 1,5 kilo." Saat suami nggak ada, ini saya bingung mau cerita sama siapa, duit nggak ada yang mau kita beli. Saya bilang sama yang kerja, sabar, mungkin beberapa jam lagi ada pasien yang akan berobat, itu nanti akan kita belikan beras. Tapi saya manusia biasa, yang artinya saya bukan ragu kepada Allah, tapi saya mau ngadu. Ya Allah, saya sholat. Ya Allah, kalau memang kegiatan ini benar, bantu saya. Tapi kalau memang kegiatan ini tidak bermanfaat untuk umat, hentikan secara baik-baik. Dan pukul 10 saya ditelepon oleh seseorang yang tidak saya kenal sama sekali, tapi dia lihat dengan postingan saya waktu itu. Dia bilang, "Ibu, kami mau datang ke tempat ibu. Ini beras belum terbeli, Pak." Baru dia datang pukul 11, karena dia sudah ditolak tuh nelpon saya. Dia bawa puluhan karung beras. Saya nangis, nangisnya gembira, artinya orang berbuat baik itu nggak ditinggalkan Allah sendiri. Saya cuma bilang, terima kasih. Mungkin doa yang instan yang pernah Allah tunjukkan yaitu sama saya. Iya, berarti memang Allah kasih rezeki itu jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ya, sukses terus Bu Teti. Amin. Mudah-mudahan tetap kuat dan diberikan kesehatan. Amin. Dan kami terus mensupport Bu Teti Haryani Panjaitan. Amin. Setidaknya kami support dengan doa sebuah kesuksesan dan kesehatan terus didapatkan. Baik kawan-kawan sekalian, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Teti Haryani Panjaitan, seorang wanita yang kuat, tangguh, dan mampu berbagi dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Kami mengundang bagi seluruh kawan-kawan yang mendengar podcast ini yang berkeinginan untuk memberikan atau memberikan apa yang bisa kita berikan untuk membantu kawan-kawan kita yang mengalami gangguan jiwa, boleh langsung diantar ke tempat perawatan mereka atau boleh langsung hadir ke rumah Bu Teti Haryani Panjaitan, tepatnya di Desa Pekan Syalang Buah di Kecamatan Teluk Mengkudu. Terkhusus buat pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, mari kita lihat dan lebih kita pedulikan masyarakat yang melakukan kebaikan di Kabupaten Serdang Bedagai, agar kebaikan yang dilakukan oleh Bu Teti dan kawan-kawan yang lain bisa semakin besar. Saya Bang Sulai mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara aja Om. Oke. Ini ODGJ yang sekarang kita rawat, Ustadz. Jadi kita ke situ dulu. Ayo. Masuk dalam lagi. Oh, mau makan. Ntar lagi makan ya. Jadi ini adalah daftar ODGJ yang ini Ustadz 11 tahun terpasung, sekarang jadi pengusaha ternak telur bebek, dan dia yang sesekali menjadi penyumbang telur untuk ODGJ. Tinggal sekarang di mana? Di rumah orang tuanya. Kemarin dia sampai 11 tahun dipasung. Ini tapi di sini ada cewek, berarti ada juga yang perempuan ya? Ada, nanti kita lihat.
Ini 17 tahun ODGJ, selalu diperkosa. Yang pakai hijab? Yang ini nih Oh saya. yang Ini. Oh yang Ya, dia bilang terima kasih. Ya. Inilah. Baik kawan-kawan, ini foto dari Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan. Kita lihat-lihat di tempat lain, kita lihat kawan-kawan yang saat ini sedang dirawat di sini. Ayo ikut kami. Itu yang dirawat 7 tahun di Pasung dan sekarang sudah bisa bicara ya. Ya, enak di sini. Enak. Bentar lagi mau makan. Dimakan yang banyak ya kan, biar sehat. Apa tadi kerjaan? Itu ke ladang. Oh, ke ladang. Mereka paham dengan nama mereka masing-masing. Ada yang paham, ada yang kita beri nama. Oh, tapi Tani, Pak. Petani. Petani. Iya, dia petani. Iya. Terima kasih, Bang. Kita ke tempat lain. Nenek mana? Hai, Laut sini, dekat ibu. Ini dia ODGJ, kita ambil di Tanjung Pura. Dalam kondisi dia masih merayap waktu itu ditabrak truk. Dibiarkan. Ya Allah. Nah, kayak gitulah kondisi kakinya. Lihat kakinya kawan-kawan. Waktu dia datang kemari sudah belum bisa jalan, tapi sekarang udah bisa jalan ya Daud? Ya udah. Tapi ikut sama kita udah 2 tahun, tidak ada satu orang pun keluarga yang mengakui dia. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Anak ibu ya kan? Anak pintar. Jadi orang-orang seperti ini yang dirawat. Iya. Yang tidak pernah tahu siapa Nggak dia. terbayang oleh saya kawan-kawan sekalian gimana ya. Ya, nah. Wah, pusing banget. Ya, ayo kita lihat ke tempat lain. Tempat lain. Mana tulang? Tulang mana? Jadi di sini jumlahnya berapa orang, Bu? 85 orang. 85 orang. Oh, ini yang juga. lain. Pinjam gitu lah. Pak Cini nanya dengan you. You dulu duduk kat mana dengan Malaysia? Hah? Nak mana? Tapi nak buat teh manis lah. Jadi ini kami dapat 2 tahun lebih di tebing tinggi dalam kondisi yang sangat kurus. Sangat kurus sangat waktu kurus. Kurus banget, nanti kita Tapi lihat ini fotonya. sudah ini sangat kurus. sudah sangat lincah, bahkan dia jadi kepala dapurnya. Jadi dia nanti yang ngelola anggota ini, kalau kebanyakan minum teh dia merepet. Karena nanti entah apa dia merepet, ya kan? You ibu asrama kah? Hah? Ngeri aja. Tapi logat Malaysia, mungkin dia dulu dari kecil kerja di Malaysia, sudah tua, sakit-sakitan, tidak berdaya, dibuang. Dan sering kita posting, belum ada juga keluarga yang menghubungi. Berarti memang apa ya, bisa dibilang ada yang memang keluarganya peduli, lalu kemudian keluarganya jemput kemari. Ya. Ada yang mungkin keluarganya juga tahu, Bu, tapi karena mungkin mau tahu. takut jadi Beban. Ya, bisa tidak jadi mau tahu. tidak peduli ya. Ya, banyak yang sudah Iya, kembali. boleh kita lihat biaya pribadi Biaya gitu? pribadi. Oh, ini kamar masing-masing, Ya. kamar tidur gitu, Bu? Iya. Ada bangsal. Ada. Halo, anak muda, rapi ya? Udah rapi? Ntar lagi makan ya? Lah, itu juga. Iya. Masih ganteng ya? Ganteng ya kan? Ayo Bapak katanya. Oh, seperti orang normal ya? Ganda, please. Bapak ini nanya dulu tinggal di mana? Di Marelan. Marelan. Baru katanya pernah ke luar negeri, kemana aja? Itu waktu SMP main gaduo. Wah, apa itu? Sana. Ke negara mana? Apa itu? Gadua kita apa, Bang? Gaduo yang mengeluarkan diri. Oh, mengeluarkan diri. Negara mana orang ditanya? Itu jadi mengawal Mesuri, negara ada 12 negara, Perlek, Wadungo, Aduang, Parlep, Parmomot, Walhek, Simbor. Oh, itu ada presidennya semua negaranya. Menteri semua. Oh, menteri. menteri semua. Iya, iya. Menteri semua itu. Sudah berapa lama di sini, Bang? Udah 3 bulan. Enak di sini ya? Lumayan lah, di luar nih. Keluar himbauan nanti masuk berusuh pula. Kalau dengan keluarga masih ingat nggak? Masih. Masih. Kalau ditemukan dengan keluarga gimana kira-kira, Bang? Sekarang keluarganya udah sering datang, cuman kalau di tempat lain dia dulu suka lari dan menyakiti orang sekitar. Sekarang dia enggak, dia udah bisa pegang tanggung jawab, ya kan? Iya. Udah kolam apa ikan ya? Kita buka kolam ikan ya kan? Iya. Jadi saya bagi kegiatan dan keluarganya sekarang hampir per 2 minggu datang. Berarti memang
banyak yang diajak ngobrol. Ya. Enak Ada ya. berapa, Pak? Gatot Subrata. Oh ya. iya, Gatot Subrata ya. Ganda. Ganda Subrata, iya iya. Nama saya Sulaiman, Bang. Sulaiman, ya. Iya. Nama kayak apa nama Bapak Sulaiman? Oh iya, nama Bapak. kakek, nama kakek. Nama kakek. Oh iya. Masih ada kakeknya? Nama dia. Oh, udah mendiang. Oke, sehat-sehat ya. Iya. Sehat-sehat Bang Anda ya. Iya. Kita lihat yang lain kawan-kawan. Oke. Saya tertarik dengan yang ini tadi, Bu. Kok kayaknya masih muda, ganteng ya? Siapa namanya aja? Agus Setiawan. Ini kawan-kawan kita nggak sangka bahwasanya lihat nih masih ganteng, masih muda. Iya, ya kan. Ikut sekolah Pak Ibu ya kan. Di sini kan sekolah kan. Iya. Tapi kalau udah tamat baru boleh keluar ya kan. Yang penting jadi anak baik. Oke? Oke. Baik, ini ruangan-ruangan kawan-kawan Ya. kalian, bangunan yang totalnya dibangun langsung dana pribadi oleh Bu Teti Haryani Panjaitan hanya untuk menampung orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Luar biasa. Kita langsung lihat ke lokasi selanjutnya. Oke. Jadi ini dapur. Ini dapur umum. Jadi mereka Yang masak memang spesial yang kita. masak kalau untuk makanan pokoknya dari rumah. Kita ada relawan yang dari rumah yang khusus untuk masak. Ya. Ada yang sholat itu apa, relawan kita? Ya. Relawan. Jadi memang ada ruang sholatnya. Ya, ada ruang sholat. Nanti kita ruang nge-gym ada. Oh, Ada di sini. Masya Alat-alat Allah. nge-gymnya. Masaknya pun lengkap. Ayo. Ya. Ini menarik saya ini. Menarik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi mereka semua yang membersihkan. Jadi saya sebagai owner hanya memberikan fasilitas. Yang merawat itu mereka, yang membersihkan mereka, yang memasak juga mereka. Jadi saya hanya menyediakan mereka perlu mie instan kah apa gitu. Karena orang gangguan jiwa ini porsi makannya beda dengan kita. Lebih banyak apa lebih dikit? Banget, lebih banyak. Berarti kawan-kawan, ini kalau nanti ada beri bantuan kemari, ya, diperuntukkan buat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang mengalami gangguan jiwa, menjadi amal buat kita semua. Amin. Yuk, sama-sama kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Iya. Apa tidur di situ, Man? Ini foto-foto Pasien-pasien. kegiatan dan pasien-pasien yang berada di sini. Sebahagian tapi sudah sehat, sudah kembali ke keluarga masing-masing, Iya. dan ada yang sudah menjadi pengusaha. Yes. Itu menarik kawan-kawan. Dan ini adalah hasil karya mereka. Jadi banyak sekarang karya-karya mereka yang diminati oleh tamu-tamu. Jadi setelah adanya postingan kita, Ustadz, banyak ibu-ibu yang tidak hanya pergi ke tempat wisata yang megah, mewah, indah, tetapi mereka membawa keluarganya untuk berwisata ke tempat kami. Ini asli buatan Ya, mereka. asli buatan mereka. Artinya kalau andai ada apa ya, bisa tamu yang datang, kemudian mereka maharin ini, Iya. mereka bawa pulang. Iya. Itu Itu nilai akan luar biasa, bisa membuat mereka lebih bersemangat, bisa buat mereka untuk beli sabunnya, semuanya gitu. Masya Allah. Ini luar biasa kawan-kawan ya. Yuk kita ke ruangan selanjutnya. Oke. Ada ruangan apa ini, Bu? Nah, ini ruangan gangguan jiwa yang dikarenakan narkoba. Oh, ruangan yang? Karena narkoba. Oh, Ini khusus untuk narkoba. Orangnya lagi di luar ya. Ada yang lagi. berarti kamar satu siapa, kamar kawan? ini berapa orang? Nanti bersihkan ya kan. Satu kamar itu berapa orang? 2, kapasitas 2 orang. Tapi kamarnya besar-besar. Besar. Jadi kita membuat situasi kamar yang nyaman. Jadi jangan ada orang menganggap tempat rumah singgah itu seperti penjara, sel, seperti tempat berkumpul-kumpul orang yang asal-asalan. Tapi mereka harus bisa merasakan nikmatnya hidup dengan apa yang saya berikan. Nah, jadi kadang-kadang melihat kamar yang besar dan hanya berdua nih sangat nyaman kawan-kawan sekalian. Ya. Bisa jadi Rio mau. Oke. Ada ruangan lain, Bu? Nah, di sana kita ada ruang makan. Juga punya anak-anak asuh seperti mereka ini.
Anak-anak ini adalah relawan-relawan kita yang Tinggal di sini. tinggal di sini kadang sesekali pulang ke rumah orang tuanya yang nanti sekolah itu kita yang biayai. Jadi kawan-kawan yang punya anak yatim piatu yang tidak mampu bersekolah boleh tinggal di yayasan kita ini dan kita akan sekolahkan, insya Allah. Yang lainnya masih kita ada juga rumah singgah di sana, Ustadz. Tapi sekarang lagi dibuat usaha ikan. Oh. Oke. Cece mana, Cece? Jadi kan orang ini sering ini, Bu, kegiatan-kegiatan di luar. Ini pelatih kita, ini relawan kita, ada lagi relawan kita. Ini orang-orang spesial. Saya hanya punya dana, tapi tanpa mereka kita lumpuh. Jadi yang menarik nih, kawan-kawan sekalian, semua ruangan sudah kita kunjungi. Nanti terakhir kita kunjungi ruangan makan. Tapi lebih tertarik lagi kalau kawan-kawan yang datang kemari menyaksikan langsung dan pintu terbuka lebar ya Bu ya. Terbuka lebar. Silakan. Depi mana? Ya. Cece, Depi, Nenek, ayo. Oh iya. Makannya ala kadarnya Ustadz, kita nggak bisa kasih yang mewah ya. Pokoknya apa yang saya makan Ustadz. Oh ini ruang gym? Iya. Nah, di sini mereka nanti akan belajar ngaji, olahraga, senam. Di sinilah dia berkreasi. Baik, kawan-kawan, ini sedang mau makan malam ya, karena kita datang nih maghrib. Ini makan yang disiapkan setiap hari oleh Bu Teti dan ini nyaris dari biaya pribadi. Dan kalau ada sumbangsi dari kawan-kawan sekalian, semuanya diserahkan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Mana nenek? Nenek mana, Cek? Nenek mana? Yang detok itu yang mana yang detok? Nggak keluar dia? Nggak mau. Udah? Sawal mana Sawal? Oke. Oke ya. Baik, terima kasih kawan-kawan kunjungan kita di Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan yang berada di Desa Sialang Buah di Teluk Mengkudu. Silakan mampir kemari, main-main kemari, pintu terbuka lebar. Atau boleh nanti yang mau kemari memberikan apapun yang bisa kita berikan untuk berbagi atau ingin sharing-sharing untuk melakukan perbuatan kebaikan yang sama, nanti boleh kita bagi nomor kontak dari Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan kepada kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.